Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Halo semuanya, perkenalkan saya Deus dari kelas 9E. Dan hari ini saya ingin membahas topik yang sangat penting dan harus dibicarakan. Topik ini meliputi kematian Angga yang disebabkan karena pembulian teman-teman sekelasnya. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2025 di Jawa Tengah, seorang siswa kelas 7 bernama Angga Bagus Perwira meninggal sebab diadu dan berkelahi dengan salah satu teman sekelasnya. Dia pertama diejek-ejek teman sekelasnya, tetapi dia tidak menerima dan akhirnya memukul teman tersebut. Teman tersebut memukul kepala Angga dan mengadunya dengan teman-teman lain. Setelah itu Angga dipukul berkali-kali dan saat itu tidak ada guru yang datang untuk menghentikan perkelahian tersebut. Dan karena itu Angga pun akhirnya tewas. Indonesia sebenarnya memang sudah mempunyai banyak kasus pembulian, dan karena pembulian tersebut ada banyak yang kehilangan nyawa mereka. Menurut pandangan saya, kasus tentang Angga ini sangatlah buruk, menyedihkan, dan mengecewakan. Bullying adalah salah satu masalah terbesar di dalam psikologi dan kesehatan mental siswa dan siswi. Ini dikarenakan bullying bisa menyebabkan banyak masalah mental, baik dengan korbannya ataupun pelakunya. Ada banyak efek yang terjadi kepada mental korban. Korban bisa mengalami stres, depresi, tidak nyaman diri, dan lain-lain. Karena pembulian, korban mempunyai kemungkinan besar untuk kehilangan nyawanya karena sakit fisikal dan juga mental yang buruk. Saya juga sangat kecewa kepada sistem dan moral sekolah tersebut. Kasus ini terjadi saat jam pelajaran dimulai, tetapi saat masalah tersebut berlangsung, guru pun masih tidak ada dan tidak ada yang membantu Angga. Jadi, saat pertengkaran tersebut berlangsung, di mana dan kenapa tidak ada guru yang membantunya? Seharusnya kewajiban guru adalah untuk mendampingi siswa dan untuk membantunya melalui masalah. Tetapi malah tidak ada satupun guru yang datang untuk membantu Angga. Ditambah lagi, karena kasus ini, nilai moral di dalam sekolah tersebut pun hancur dan hak Angga untuk hidup jadinya terampas. Nah, untuk mengerti lebih banyak tentang bullying, mari kita lihat apa definisi bullying. Bullying didefinisikan sebagai perilaku agresif yang disengaja oleh sekelompok atau juga bisa dilakukan dengan satu orang. Bullying juga dilakukan berulang-ulang kali dan berlangsung dari waktu ke waktu terhadap seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah dan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan secara sistematik. Bullying bisa merupakan bersifat nyata maupun perasaan. Jenis-jenis bullying ada banyak seperti jenis fisik, verbal, dan relasional. Tetapi semuanya dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu bullying fisik, verbal, dan bullying psikologis. Nah, ada banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan perilaku bullying. Seperti lingkungan keluarga yang tidak baik, teman buruk, media massa, faktor sekolah, dan faktor budaya. Di Indonesia memang sudah ada banyak kasus pembulian. Dengan 41% korban terjadi kepada pelajar berusia 15 tahun. Menurut goodstats.id, sebanyakan kasus bullying terjadi di jenjang pendidikan SD yang meliputi 26%, SMP meliputi 25%, dan SMA meliputi 19%. Jumlah kasus bullying di Indonesia juga telah memperbanyak dengan drastis dari tahun 2020 yang mempunyai 91 kasus dan sekarang yaitu 2025 yang mempunyai 573 kasus. Menurut unicef.org,
18% kasus pembulian adalah pembulian jenis fisikal, seperti dipukul. 22% pembulian adalah menghancuri barang, 40% adalah diancam, 22% diejek, 19% dikucilkan, dan 20% menyebabkan rumor tidak baik. Jadi untuk kesimpulannya, kewajiban dan hak sebagai siswa dan guru harus ditegaskan supaya kasus pembulian seperti ini bisa dikendali dan berkurang. Saya harap juga bahwa keluarga Angga bisa mendapat pembantuan yang dibutuhi, dan supaya kasus seperti yang terjadi dengan Angga bisa dicegahkan. Dan itulah semuanya. Terima kasih.